Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan spesial kali ini Om Bos akan mengajak kalian melihat salah satu mobil terbaru yang baru saja Om Bos impor, sebuah legenda 4x4, sebuah icon off-road yang sangat terkenal. Ya betul, dia adalah sebuah Land Rover Defender keluaran terbaru, tapi ini bukan sembarang Defender, ini adalah Defender yang short wheelbase atau yang 90 yang baru saja diluncurkan setelah sebelumnya yang versi 110 atau yang long wheelbase diluncurkan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Om Bos TV, Om Bos ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Om Bos, tolong di follow dulu Instagram Om Bos @ascienti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Nah, sekarang tanpa panjang lebar lagi, Om Bos akan ajak kalian untuk melihat secara detail Land Rover Defender 90 ini. Om Bos ucapkan selamat menonton. Nah, inilah mobilnya. Sebuah Land Rover Defender 2021, keluaran terbaru. 90 atau short wheelbase atau yang kita sebut dengan 3 pintu atau yang pendek. Kita puterin dulu sekali, baru kita bahas satu persatu detailnya. Mobilnya sendiri berwarna Fuji White, putih. Ini special order, jadi Om Bos speknya sendiri Om Bos customize sendiri. Salah satu kelebihan dari kita pesan mobil dari baru, dari pabrik adalah kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita. Jadi mobil ini Om Bos bikin sendiri spesifikasinya, lalu diproduksi dulu di pabrik. Nah sekarang sudah jadi dan sudah kita impor secara resmi, ada di depan kita. Yuk kita bahas. Yang paling menarik di sini ada tulisan Defender. Defender ini tipenya. Di sini juga ada tulisan Land Rover. Dia punya grill bentuknya kayak gitu. Kap mesinnya cukup oke, ada tonjolannya gitu. Di sini juga ada seperti itu. Ini ada aksen-aksen untuk meniru Defender yang zaman dulu sebagai tribute ke Defender yang zaman dulu. Cuma zaman dulu kan ini aluminium, bisa diinjak-injak. Yang ini sih kayaknya nggak tega injak kayak sayang nih, karena cuma aksen-aksen doang. Terus kalau kita lihat detail-detail semua bagus nih, lekukan-lekukannya pun bagus. Ini pun yang seperti tadi aksen aluminium bordesnya ini bagus. Kita lihat lampunya juga sudah kekinian, full LED. Jadi udah sangat terang dan keren. Kita turun dikit, kita lihat bagian bempernya, aksen-aksennya. Bempernya off-road banget sih. Perpaduan antara putih sama satin silver. Ini ada aksen-aksen yang berwarna satin silver. Jadi tidak monoton. Fog lamp juga semuanya sudah lengkap. Sensor-sensor parkir semuanya juga pasti sudah lengkap. Kamera juga udah lengkap banget. Karena ini mobil sudah sangat dari factory itu, dari pabrik sudah keluar, meskipun yang base, yang standar pun sudah cukup full option. Nah, bempernya kayak gitu. Keren ya? Lampunya keren banget tuh. Ada DRL-nya, signature banget. Khas Defender banget. Kita lihat ke samping sini. Kita lihat fendernya gembung. Ini ada over fender yang berwarna hitam, doff dari sini, supaya aksennya keren, tidak monoton. Ini yang menarik, selalu ada di Defender terbaru. Ada tulisannya Defender, warnanya gloss black. Nah yang cukup lucu, yang cukup unik di mobil Om Bos ini adalah kita pakein pelek kaleng biar lucu. Nah ini peleknya pelek kaleng nih, 18 inci. Ini original dari Land Rover. Memang untuk di model ini sengaja kita pesannya off-road spec. Jadi dia punya velg pun velg kaleng biar lucu. Bannya pun sudah cukup mumpuni. Ini spesial bagian daripada off-road pack. Bannya ini ban yang all terrain adventure dari Goodyear. Nah, ini bagian, dia punya bagian suspensinya, bisa kalian lihat seperti itu. Jadi lihat tuh, kokoh sekali. Terus juga bagian sini semua sudah rapi sekali. Side skirtnya juga bukan side skirt, tapi ini bagian bawah pintu ya gitu ya, juga sangat keren. Two-tone, putih sama hitam doff, jadi nggak monoton. Terus sampai ke sana, di sini juga ada satu garis tarikan yang sampai ke belakang. Profilnya sangat keren. Spionnya berwarna
gloss black, demikian pula dia punya pilar A dan beberapa aksen-aksen lain. Jadi ini hitam putih kalau kita sebut ini mobil. Itu di kaca depan ada sensor-sensor untuk otomatisasi lampu dan yang lain-lain. Terus kita lihat dulu, kita mundur dulu ke sini, kita lihat profilnya dulu. Cakep banget, pendek banget, proporsional banget, ikonik banget. Om sih lebih suka Defender yang pendek sebenarnya dibanding yang panjang. Kalau kalian gimana? Tulis ya di komen, lebih suka yang ini 90 atau yang panjang yang pernah Om Bos buatkan videonya juga dulu, yang 110, yang 110. Itu masalah selera. Tarikan pintu seperti ini. Terus ini juga udah privacy glass, jadi kalau kalian lihat ini dari factory, sudah kaca belakang lebih gelap. Ini juga ada ikonnya, dia punya kaca nako yang memberikan cahaya masuk ke dalam, ikonik. Ini untuk isi BBM. Velg belakang juga keren. Velg kaleng. Bener-bener cocok dan jadi karakternya kuat sekali, keluar banget karakternya kalau dipakein velg kaleng. Kalau menurut Om Bos. Rem-rem juga semua tentunya sudah rem disc brake ya, depan, belakang dan depan udah pasti karena mobil premium. Terus kita ke belakang sini, kita lihat ini siluet dari belakangnya seperti ini. Tuh, keren nih, lampu-lampu belakang seperti ini, tribute dari Defender yang model sebelumnya yang legendaris itu. Di sini ada logo Land Rover. Lalu kita lihat sini bumper-bumpernya juga sensor-sensornya semua lengkap. Sensor parkir, kamera, dan semuanya lengkap. Knalpotnya ada satu situ sama satu di sini. Cuman emang nggak gitu kelihatan ngadep ke bawah. Wajar sih mobil 4x4 knalpot nggak usah terlalu kelihatan. Karena ini bukan untuk memamerkan knalpot, tapi untuk performa di lapangan itu harus optimal. Bukan mau gaya-gayaan. Nih. Ban serepnya di sini, pelek kaleng juga warna putih, keren. Nih Goodyear, All Terrain, Adventure, Wrangler, keren. Nah di sini ada tarikan pintu buat buka bagasi, sama ada tulisannya lagi Defender, supaya kita selalu ingat. Ini mobil legendaris. Kaca belakang kayak gini. Di sini ada pilar C, juga warnanya keren. Gloss black atau piano black. Di sini ada putihnya back sana. Keren. Bagian atas keren, ada antenanya. Yang juga lengkap dengan apa itu? Kamera ya. Keren ya. Full spec banget ya. Nice. Tuh, proporsinya cakep banget ya. Om sih suka banget nih sama mobilnya. Proporsinya dapat banget, gantengnya dapat banget, Defender banget ya pokoknya deh. Nggak mungkin salah deh nih. Orang tahu deh ini Defender. Luar sempurna, love it. Sekarang kita lihat yuk bagian dalamnya. Nah ini kuncinya. Untuk masuk ke dalam kita buka dulu. Terus spionnya akan segera terbuka. Tadi kan kelipat, kalau di lock, di unlock dia kebuka spionnya. Terus kita ngintip dalamnya. Nah, kita lihat dulu door trimnya. Door trimnya sendiri keren banget tuh. Semuanya kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu desainnya ya sebelum kita ngomongin lebih jauh. Keren, pintunya kokoh banget. Kacanya lumayan besar. Bagian door trimnya juga sini banyak aksen yang kalau dibahas satu persatu bener-bener detail itu menarik nih. Bahannya soft touch semua, sangat halus. Di sini ada kayak baut-baut yang kelihatan sengaja dengan bahan yang durable karena ini mobil off-road. Sini soft touch lagi karena untuk bagian-bagian yang kena kulit semua harus soft touch. Di sini ada buat spion sama power window, lock unlock biasa, tarikan pintu, semua enak. Speaker, terus ini ada door pocket, keren. Terus sekarang kita lihat bagian sini. Nah ini bagian interiornya seperti ini. Kalian bisa lihat
Joknya sendiri juga sangat keren. Ini materialnya sangat durable, jadi gampang dibersihkan ini materialnya. Sengaja kita pilih material ini supaya lebih gampang dibersihkan jikalau kita kotor habis main-main ke lapangan. Penyetelan jok seperti bisa kalian lihat. Ini speknya spek off-road ya. Di situ pedal-pedalnya, setirnya, konsol tengahnya. Jadi ini yang 5 seater, jadi 2 sama 3 di belakang. Ada juga yang bisa untuk di sininya ada jok lagi. Itu 6 seater opsional, tapi lebih keren yang begini. Kalau yang ada joknya, satu nggak gitu berfungsi juga. Terus pas dilipat juga nggak sekeren ini. Kalau ini kan keren nih. Ini 5 seater spek. Keren. Layar monitor udah gede banget. Interior semua full option, panoramic roof. Nah, untuk ke belakang dia punya aksesnya lewat sini. Habis kita giniin, ini kita mesti majuin manual gitu. Nah, segini kira-kira akses untuk masuk ke belakang. Aksesnya sendiri sebenarnya cukup besar, cuman memang untuk kalau orang misalkan mau masuk ke belakang, practicality-nya lebih enak kalau sering didudukin atau bawa muatan atau bawa penumpang, mendingan yang 110 yang 110. Kalau ini sebenarnya duduk di belakang itu lega. Nih, Om kasih tunjuk ya. Tidak sempit sama sekali. Tuh. Legroomnya juga gede. Headroomnya juga karena mobilnya kotak. Tidak terlalu sempit. Duduk bertiga pun bisa. Seperti bisa kalian lihat ya. Headrestnya pun ada 3. Ditambah lagi ada nako-nako kaca sana tuh. Kayak gitu. Sama yang di sini nih. Ini memberikan kesan yang benar-benar lega di dalam. Dan juga memang untuk di jok sini sangat nyaman. Orang dewasa maupun anak-anak pastinya bisa duduk dengan nyaman di belakang. Cuman yang memang agak sedikit rumit adalah aksesnya harus melewati sini, mesti gitu dulu. Tapi ya, dan again, inilah mobil yang namanya mobil 3 pintu. Ya begitu deh adanya ya. Jadi kalau 3 pintu, practicality nggak bakal bisa sebagus yang tentunya 5 pintu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Untuk nyalain mesin kita tinggal injak rem sama kita pencet tombol ini. Tentunya kuncinya perlu kita kantongin ya, jangan lupa. Maka mobil akan segera menyala. Langsung bisa kita nikmati semua fitur-fiturnya. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari dia punya instrumen cluster. Seperti bisa kalian lihat di sini ada speedometer, ada RPM, dan di tengah ada MID yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan. Lalu kita lihat di bagian setir, dimensi setirnya pas, proporsional, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ada tulisannya Defender, material kulitnya semuanya sangat baik. Terus di sini juga ada kayak dia punya warna-warna yang abu-abu gitu ya, supaya ada two-tone-nya, abu-abu muda. Jadi nggak bosan, nggak monoton. Di sini ada untuk mengatur-ngatur MID. Di sini seperti bisa kalian lihat ada cruise control dan speed limit dan yang lain-lain. Untuk airbag tentunya ada, lengkap. Mobil ini mobil premium, airbagnya banyak. Di sini ada tweeter. Di sini ada kisi-kisi AC 1, 2, 3, 4 yang cukup dingin. Oh ya, ada 2 lagi di sini nih. Untuk penumpang belakang. Jadi semua penumpang dapat mendapatkan kenyamanan optimal dari semburan AC di Defender ini. Terus kita lihat sini bagian stitchingnya semua rapi banget. Ini semua soft touch, premium banget, wajar karena ini mobil mahal, mobil lapangan tapi premium. Jadi material kabinnya juga semua super premium. Di situ ada tulisan Defender. Ini ciri khasnya dari dulu ada kayak giniannya nih. Di bawah situ ada laci cukup besar. Terus di sini juga yang mencolok tentunya ada PV Pro-nya, ntar kita bahas. Di sini juga bisa buat naro-naro banyak sekali barang. Ini juga armrest yang merangkap konsol box besar. Bisa buat naro-naro macam-macam. Aksen-aksennya juga semua bagus nih, kayak gini-gini keren. Banyak sekali aksen-aksen di mobil ini yang membuat kita betah untuk berlama-lama di dalamnya.
Di sini banyak tombol-tombol. Nah, ini transmisinya di sini. Kita sekarang bahas yang paling menarik. Kalau kayak gini-gini banyak lah ya, seperti bisa kalian lihat. Buat ngecas buat apa. Itu menarik, tapi bukan yang paling menarik. Yang paling menarik ada di sini. Ini in-car entertainment-nya sudah PV Pro yang layar besar. Ini juga opsional. Jadi di sini fiturnya banyak sekali. Android Auto, Apple CarPlay udah pasti bisa. Selain itu, yang menarik adalah fitur kamera. Nah, ini ada kamera 3D. Yang kayak gini bisa kita puter-puter nih. Kalian bisa lihat tuh ya. Tuh. Canggih banget. Bisa kelihatan puter-puteran 3D kamera. Wih, Gladiator Om aja ada tuh yang merah di situ. Motor-motor Om juga lengkap di belakang. Jadi benar-benar bisa 3D. Kalian mau lihat sisi mana? Ini sih canggih banget lihat kameranya. Ini salah satu fitur yang menurut Om paling canggih di mobil ini. Nice. Terus bisa juga diganti nih mau off-road. Dia ngasih unjuk tuh masing-masing. Terus kalau mau towing misalkan. Jadi ini luar biasa canggih. Nice. Lalu kalau untuk anak-anak off-road pasti demen yang ini. Oh, lengkap semua lagi di mana segala macam. Ini juga untuk kalau kita lagi lewat air, kalian bisa mengetahui sedalam apa airnya di fitur ini. Luar biasa. Mobil ini juga dilengkapi dengan optional air suspension. Jadi ini kalau kita naikin sini, kita sekarang di mode normal. Kalau mau masuk lebih gampang kita bisa turunin. Tuh ada tulisannya dia berbeda, turun ya. Ini di sini kita pencet ya. Lowering vehicle height. Nah, ini kalau lagi CPR gini, access height nggak direkomend lewat air. Lalu kalau kita naikin racing vehicle tuh. Ini lagi jalan. Ini normal height. Lalu kita bisa naikin lagi sampai yang paling tinggi. Nah, ini paling tinggi nih. Nah, off-road height di sini paling tinggi tuh kalian bisa lihat berubah kan. Dia punya kemampuan menerabas airnya. Sesuai dengan settingan suspensinya di ketinggian berapa, di sini dia akan menyesuaikan. Nih, kita balikin ke normal. Keren ya? Mantap. Nah, terus yang menarik lagi ini untuk mengubah mode berkendara. Ini sekarang di comfort. Kita bisa ubah ke grass, gravel, snow. Ya kan, terus kita bisa ubah ke mud and ruts. Terus kita bisa ubah lagi ke sand. Lalu kita bisa ubah lagi ke rock crawling. Saya mesti masuk ke low range tuh yang ini. Kalau mau rock crawling. Terus yang paling kanan ini mau nerabas air tuh, weight program selected. Jadi ini mobil sudah disiapkan untuk main air, termasuk dia langsung menaikkan dia punya ketinggian dari suspensinya. Luar biasa ya. Nice. Luar biasa. Memang dia punya fitur-fiturnya sangat luar biasa canggih mobil ini. Sekarang kita balikin lagi ke comfort. Lalu ini kita turunin lagi, dia otomatis balik ke normal. Gitu. Nah, ini memang ini multifungsi nih. Jadi ini bisa untuk ini, kalau dipencet ini bisa untuk ganti-ganti itu. Kalau yang ini bisa untuk blower AC. Nanti dia punya temperatur di sini gitu. Tuh, low. Dikit-dikit. 16. Iya kan? Nih untuk ininya. Fan speednya dan seterusnya. Nice. Itu menarik. Lalu kita bahas ini ada yang menarik lagi. Ini spionnya dual function. Ini juga opsional. Jadi ini kalau kita lihat ke sana kan seperti itu, kalian bisa lihat. Saya lihat ke belakang. Yang menarik kalau kita naikin gini, maka dia akan berubah menjadi layar. Kameranya ini yang tadi Om tunjukkan di depan, di atas mobil, di atap. Nah, jadi ini bisa dual fungsi. Bisa
menjadi layar seperti ini menggunakan kamera yang ada di atap, di shark fin antenanya, atau kita giniin kembali ke spion konvensional. Hello, kita naikin lagi, dia jadi kamera, keren ya, mantap. Terus mobil ini juga sudah dilengkapi dengan opsional panoramik. Ini panoramiknya bisa dibuka bludrunya aja, dan juga bisa dibuka kacanya seperti ini. Yang ini ya bisa gitu. Asik, bisa off-road in style, keren. Itulah fitur-fitur yang menurut Om sangat membedakan Defender dibandingkan dengan mobil off-road lainnya yang mungkin kalian pernah lihat. Oke, sekarang kita bahas bagian lainnya yuk. Bakal buka bagasi, tinggal kita giniin. Pintu bagasinya akan segera terbuka. Ada tulisannya Defender, ada ban serepnya kelihatan. Ini defogger lengkap. Ini material kabinnya juga semua oke. Ini ada yang bisa dibuka untuk ngambil ini. Kalian bisa lihat. Di sini ada juga buat naro-naro. Aksen-aksen semua lengkap. Keren, kayak door panelnya, kayak door trimnya gitu ya aksennya. Nah ini yang menyulitkan memang demi mengejar desain. Kalian bisa lihat kalau mau buka bagian belakangnya, bagasinya, itu kalau parkirannya sempit, maksudnya di belakang mobil ada tembok atau ada mobil lain, sulit. Tuh, karena gede begitu bukaannya. Tapi kalau bisa misalkan parkirannya lega kayak gini ya nggak ada masalah. Tapi yang akan menjadi masalah nih kalau parkirannya sempit, kita mau naruh barang, mau masukin barang yang lega, yang gede, mesti perlu space yang lega supaya pintu bisa terbuka optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagasinya kecil untuk yang 90 ini. Bisa kalian lihat cuma segini nih. Kecil banget bagasinya. Ini ada bawaannya, ada penutupnya. Tray cover biar nggak kelihatan kita naruh barang apa. Nih tampak depannya dari sini. Keren ya. Panoramik, ada kaca-kaca nakonya itu. Terang deh pokoknya di dalam, jadi lega, enak. Nah ini di bawah-bawah sini ada dongkrak segala macam. Tapi prinsipnya bagasinya tidak besar. Ini joknya bisa dilipat gitu, tapi nggak bisa rata banget. Tapi lumayan lah kalau mau nambah-nambah space. Tapi practicality bukan merupakan selling point atau kemampuan yang paling besar dari mobil ini. Yang paling selling point adalah mobil ini keren, ikonik dan keren banget. Nah ini bakal turunin suspensi. Misalkan gini, mau naikin barangnya berat, bisa turunin dulu supaya dia turun. Ini cut, masukin barang terus balikin lagi. Kan mobilnya tinggi, mungkin kalau kita bawa barang yang berat ngangkatnya susah kan. Nah tombol itu bisa untuk nurunin mobilnya ke bawah gini, sehingga pada saat nanti loading barang tidak menyulitkan. Love it. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan bagian mesin. Untuk membuka kap mesin, tinggal tarik tuas dari bawah setir, lalu kita tinggal buka. Kap mesinnya sendiri sudah ada penyangganya, sudah ada pegasnya, ada suspensinya. Bagian dalamnya juga semua sudah rapi sekali, berwarnanya putih seperti warna bodinya. Peredamnya pun rapi sekali. Memang super premium sekali feel-nya mobil ini. Nah, yang menarik di sini adalah mesinnya. Di sini ada tulisannya Land Rover Ingenium. Nah, jadi mesin ini sendiri adalah mesin cukup legendaris dari Land Rover. Dia berkapasitas 2000 cc, turbo, bensin, 4 silinder, menghasilkan tenaga sesuai dengan tipe mobil P300, P berarti petrol, 300 berarti 300 horsepower, dengan torsi 400 Nm. Berpenggerak 4 roda dengan menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam dicapai dalam waktu 7,1 detik. Cukup impresif untuk sebuah mobil yang berbobot 2 ton lebih. Nice. Ruang mesinnya sendiri cukup rapi. Jadi sana Ingenium, Land Rover Ingenium. Jadi ini mesinnya memang
generasinya disebut dengan nama Ingenium. Nice. Nah, sekarang mari kita putar-putar menggunakan Land Rover Defender 90 ini. Yuk. Nah, sekarang mari kita muter-muter naik Defender Ombos ini. Kita bahas satu persatu mulai dari mesinnya. Untuk mesin mobil ini sendiri, dia menggunakan mesin terbaru dari Land Rover. Teknologinya itu disebut Ingenium Engine. Jadi dia bensin 4 silinder, turbocharged, menghasilkan tenaga 300 horsepower dengan torsi 400 Nm. Dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, menghasilkan performa yang cukup spektakuler untuk mobil yang begini besar, cukup berat, yaitu akselerasi 0 sampai 100 km per jam tercapai dalam waktu 7,1 detik. Cukup impresif. Karakter mesinnya sendiri halus, bunyi mesinnya juga bagus, merdu, lalu dia punya transmisinya juga sangat amat smooth, sangat halus, sangat rasio giginya juga tepat, tidak pernah yang namanya salah rasio atau kayaknya dia hunting gitu ya, mencari apa transmisinya bingung gitu, nggak ada. Jadi pas kita lagi nyantai transmisinya cocok, pas kita mau betot-betotan juga transmisinya cocok. Jadi transmisinya memang sangat pintar dan cekatan. Jadi untuk mesinnya sendiri ini menurut Ombos salah satu opsi pilihan mesin terbaik kalau kalian mau punya sebuah Defender untuk dipakai daily use atau harian. Karena dia mesinnya sebenarnya untuk pakai harian sudah amat sangat cukup. Oke, lalu kita bahas posisi mengemudi. Posisi mengemudi mobil ini sendiri tinggi, yang dikenal di Land Rover dengan nama command position. Jadi posisi tinggi, kita bisa melihat dengan jelas semua. Kaca-kacanya pun besar dan tegak ya untuk samping dan belakang. Jadi sangat mempermudah dan menolong visibilitas sehingga mobil ini benar-benar enak dikendarai dan memberikan kesan pede, perasaan pede karena kita bisa melihat semua dengan baik. Spion pun baik, dan kalau masih kurang pun kameranya banyak sekali sehingga kita tidak pernah ragu untuk masuk kemanapun atau bermanuver di manapun. Karena mobil ini kameranya sangat banyak dan sensornya sangat banyak. Itu sangat amat memudahkan kita pada waktu berkendara, terutama di tempat-tempat sempit atau off-road. Jadi posisi mengemudi enak. Bantingan suspensi sangat empuk. Mobil ini sangat amat nyaman. Mobil ini kayaknya benar-benar bisa memadukan dengan baik kenyamanan untuk di jalan raya dengan kemampuan off-road yang tinggi. Jadi nice, love it. Benar-benar perpaduan sempurna. Sama sekali tidak ada yang namanya berasa keras atau nggak nyaman naik mobil ini di jalan raya. Oh ya, sebagai catatan ini juga sudah dilengkapi dengan opsional yang air suspension ya. Karena Defender 90 basicnya itu masih belum air sus. Jadi kalau mau dilengkapi dengan air suspension harus ditambah opsionalnya menjadi air suspension. Tapi menurut Ombos itu penting. Kalau kalian suka pakai mobil ini untuk di jalan raya, penting harus ada air susnya. Lebih praktikal dan juga dia lebih nyaman. Lalu untuk posisi mengemudi sudah dibahas, kenyamanan mengemudi sekarang. Semua materialnya sangat enak. Setir-setirnya ini juga kulit-kulitnya semua sangat high quality. Semua bagian yang tersentuh dengan kulit kita, semuanya high quality material dan benar-benar soft touch, enak. Bagian-bagian tertentu memang sengaja dibiarkan agak sedikit kasar karena mobil ini peruntukannya mobil lapangan, tujuannya adalah supaya mudah dibersihkan. Makanya Om juga pilih warna hitam interiornya supaya kalau sampai kotor gampang dibersihkan. Lalu opsional yang Om lengkapi dengan dia punya panoramic sunroof itu memberikan kesan lega. Jadi kita mengemudi mobil ini berasa sangat airy, sangat lega dan sangat menyatu dengan alam. Pun kacanya bisa dibuka, jadi kalau lagi main ke tempat off-road bisa menikmati udara segar gitu. Nice. Lalu dia punya NVH juga sangat baik untuk sebuah mobil 4x4. Jadi bunyi-bunyi dari luar tidak terlalu masuk dan benar-benar termasuk boleh dibilang salah satu mobil SUV 4x4 4x4 dengan peredaman kabin terbaik. Good job. Lalu kita bicara mengenai fitur-fitur dan mode-mode mengemudi. Nah, mode mengemudi, fitur banyak banget, kamera udah pasti banyak banget. Mode mengemudi pun banyak banget. Jadi mau mengemudi, terutama untuk off-road setelannya banyak sekali ya.
Seperti tadi udah Om kasih unjuk, mau main pasir, mau main batu, mau main lumpur, semua setelannya ada. Untuk jalan raya, tiba-tiba di depan ada jalan rusak atau ada genangan air suspension tinggal dinaikin. Jadi kalau udah mobilnya dinaikin gitu kan, kita bisa nerabas genangan air atau jalan rusak dengan lebih enak. Jadi ya, semua mode berkendaranya sangat lengkap. Feeling steer juga sangat enak untuk sebuah mobil yang berat dan mobil besar gini. Dia cukup akurat dan fun to drive. Feel pengereman juga luar biasa enak, remnya enak sekali, luar biasa. Feel pengeremannya itu membuat kita pede di jalan. Dimensinya juga enak, jadi Om lebih suka yang ini untuk hari-hari. Yang ini tuh maksudnya yang short wheelbase atau Defender 90. Untuk dikemudikan sendiri hari-hari di dalam kota maupun untuk off-road, yang 90 lebih enak yang 90. Karena dia lebih kecil dimensinya, lebih pendek, jadinya lebih lincah untuk bermanuver di jalan. Kalau yang panjang, yang long wheelbase itu, yang 110 5 pintu, itu agak sedikit kepanjangan kalau mau dipakai ke jalan-jalan yang agak sempit. Ini dimensinya pas, cuman memang kalau kepraktisan kalah. Yang 5 pintu lebih praktis, lebih enak keluar masuknya, apalagi kalau bawa penumpang atau bawa barang, enakan yang 110. Yang ini yang 3 pintu, yang 90, kepraktisannya kalah. Tapi selain itu, mendingan beli yang 90. Om sih lebih demen yang 90. Kita nyetir sendiri, kita juga punya mobil lain misalkan buat bawa keluarga atau bawa barang atau bawa muatan atau bawa penumpang gitu ya. Jadi mobil hari-hari, mobil mainan, ini paling cocok karena bentuknya tuh keren banget. Di jalan raya ya, dari tadi Om lewat, Om pakai ya, semua orang nengok karena bentuknya bener-bener keren dan ikonik sekali. Dan memang proporsinya pas kalau menurut Om Bos ya. Kalian pasti juga setuju, bentuknya bener-bener keren ini mobil, sangat legendaris. Jadi mobil ini boleh dibilang salah satu mobil yang saat ini yang ada di pasaran, mobil 4x4 yang paling pinter, paling canggih, paling bisa dipakai on-road dan off-road dengan baik, dengan sempurna. Dia memadukan on dan off-road dengan baik. Modelnya juga keren banget. Ditambah lagi dengan yang mesin ini juga untuk dipakai hari-hari. BBM tidak terlalu boros, pajak tidak terlalu mahal, dan juga ya perawatan lebih mudah gitu. Kalau untuk pesaing-pesaingnya yang lain-lain kayaknya yang bisa memadukan sampai sebegini sempurna kayaknya Om Bos belum menemukan, karena memang dia termasuk berada di segmen tersendiri gitu ya untuk sebuah mobil 4x4 yang memang luxury 4x4 gitu ya. Land Rover Defender ini memang mantap banget. Kekurangannya mungkin ya harga mobilnya nggak murah, karena memang mobil ini segmentasinya adalah premium. Tapi kalau kalian can afford, bisa katakanlah mengeluarkan uangnya untuk membeli mobil ini, dia tidak akan mengecewakan. Mau dipakai tiap hari enak, mau pakai kemana aja harusnya bisa, dan nggak akan salah kostum gitu ya. Jadi bisa punya satu mobil untuk semua. Love it. Jadi mobil ini kedepannya pastinya akan menjadi sebuah mobil yang ikonik, dan memang dia menggantikan sebuah mobil yang ikonik, karena Defender dari dulu juga memang selalu ikonik. Jadinya ya memang kalau untuk kalian yang pecinta mobil-mobil ikonik udah pasti nggak salah pilih Defender. Tapi sudah hilang semua stigma atau pandangan yang zaman dulu yang mengatakan bahwa Land Rover Defender nggak enak. Itu di generasi yang ini udah nggak ada ngomongan itu. Defender dibawanya nggak enak, dulu bener, sekarang mah nggak. Enak banget nih mobil, enak banget, banget. Pokoknya enak banget deh. Percaya deh sama Om Bos, kalau Om Bos bilang enak banget, emang enak banget. Depan ada jalan kosong nih kayaknya, kita tarik dikit ntar ya. Hari ini kita berkeliling-keliling Bogor, cuman trafficnya agak macet, jadi mau narik dari tadi belum dapat kesempatan. Di depan coba kalau ada yang agak kosong kita tarik, kita betot dikit ya, biar kalian dengar suara mesinnya. Cuman mesinnya sih bener-bener enak, smooth. Jadi biar kata 4 silinder gitu ya, dia nggak malu-maluin, bunyinya enak, performanya baik, turbo lag-nya pun nggak terlalu kentara kok, enak. Juga beloknya nih mobil ya, handlingnya juga sangat-sangat amat enak, karena ini juga dilengkapi dengan opsional yang active differential gitu. Jadi Om udah melengkapi. Ini belok nih ya, agak high speed ya. Tadi kalian denger dikit kan suara mesinnya mantep kan. Tuh, langsung boom. Asik ya. Suara mesin sih luar biasa merdu nih mobil. Handlingnya juga tadi Om lagi cerita, dia kan menggunakan, Om sudah lengkapi dengan opsionalnya
aktif elektronik diferensial. Jadi dia punya kemampuan belok-membeloknya itu udah luar biasa. Nggak perlu diragukan lagi, sudah benar-benar mumpuni untuk dipakai belok-membelok. Mau gimana-gimana juga mobil ini nurut aja. Karena memang dia udah begitu canggih. Elektroniknya semua sangat canggih. Jadi ini elektronik yang segitu banyak di mobil ini membuat kegiatan off-road tuh menjadi mudah. Nah, itu yang salah satu kelebihan mobil ini. Siapapun bisa main off-road sekarang dengan adanya mobil ini, karena sebegitu canggihnya dia bisa membantu kita juga untuk pede main off-road. Kan kadang-kadang main off-road tuh orang kalau nggak punya pengalaman takut gitu ya. Nah, dengan adanya Land Rover Defender generasi baru ini, Om boleh bilang kegiatan off-road hampir bisa dilakukan oleh semua orang selama dia bisa mengemudi dengan baik. Karena sudah dibantu semua dengan komputer-komputer dan semua teknologi yang canggih yang tersemat yang ada di mobil ini. Nah, Om Bos punya Defender ini kan juga special order sesuai dengan spek yang Om Bos ingin. Jadi kelebihannya kalau kita pesan sendiri mobil dari pabrik, kita bisa tentukan opsi apa yang kita mau. Nah, ini Om Bos pesan khusus, jadi ini spesifikasinya benar-benar yang Om Bos pinginkan dari sebuah Defender 90. Salah satunya yang paling Om Bos banggakan adalah pelek kalengnya. Karena peleknya ini sesuai banget dengan mobilnya, dan pelek ini memperkuat dan memperkental aura sejati dari Defender 90 sebagai sebuah mobil off-road sejati. Kalian suka nggak dengan peleknya? Coba kalian tulis di kolom komen ya. Apakah menurut kalian cocok nggak pelek kaleng ini dengan Defender 90 ini, atau menurut kalian malah mendingan pakai pelek yang bukan kaleng? Oke. Om Bos rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah menonton. Sampai kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye, God bless you.